Cepat pergi. Bawa anak itu pergi cepat. Cepat pergi. Ibu. Fei Sue, cepat pergi. Cepat pergi, lari. Ibu. Cepat cari nenek. Ibu. Swear. Harus tetap kuat bertahan hidup. Mau lari kemana? Lucu sekali nggak bisa jaga yang kecil. Dapat hadiah? Hadiah besar. Cepat periksa. Dia masih hidup, cepat panggil tabib. Lapor Paduka musuh luar sudah habis. Bagus, aku akan angkat kau jadi sepanjang masa juara. Bukan di bawah satu, orang di atas ribuan Paduka Feng Fixio. Perempuan biasa pasti tidak bisa. Paduka tolong pertimbangkan lagi. Tanpa tanya jasad siapa? yang utuh jangan sebut nama Yang jaga bibiku. negara damai rakyat sejahtera kalian. Sudah lupa ya? Tapi dia perempuan. Aku juga perempuan, mau turunkan aku juga. Hamba tidak berani. Cepat bangun, Feng Fei Sue. Dengan tubuh lemah menoreh, jasa tak terlupakan. Juga bisa tegak berdiri. Apa yang kau mau aku bisa kasih. Beruntung diselamatkan Paduka bisa hidup sampai sekarang. Tapi nenek hamba masih hidup 18 tahun. Hamba mau pulang lihat. Perintah semua tempat harus jaga keselamatan Sue, jangan sampai celaka. Ya. Anak baik, pergilah. Terima kasih Paduka. Paduka tubuh Anda. Sue, masa depan negara. Serahkan padamu. Dendam negara sudah terbalas, dendam keluarga belum. Bunuh orang tuaku, dendam sedalam laut, darah ibu sedalam laut. Aku pasti bayar satu persatu. Miner, aku percaya padamu. Kalian berdua pasti masih hidup. Ya Tuhan, mohon lindungi. Biarkan nenek tua ini bertemu mereka sekali lagi sebelum mati. Lihat mereka sekali lagi. Nenek sudah 18 tahun. Semua tempat yang bisa dicari sudah kami cari. Mereka pasti masih hidup. Nenek, aku pulang. Ada apa? Nenek beberapa hari tidak bertemu.
Kamu masih hidup ya? Ini adalah kantor pengiriman Longman pergi, semua dari sini. Aku sedang bicara dengan nenek. Kamu pelayan ngapain ikut campur? Nenek tadi cucu. Banyak bersikap tidak sopan aku datang hari ini. Untuk memberitahumu sesuatu mulai sekarang. Kantor pengiriman Longman akan diambil alih oleh kantor pengiriman Tanlang kamu. Dan pelayanmu ini harus pergi. Jangan terlalu sombong Tuan Tianbao, akan segera datang. Wang Gu di mana Janjumur Tentangali? Jika tidak datang, keluarga yang akan hancur. Tunggu, sepertinya aku melihat mereka. Kenapa baru datang? Kenapa cuma sekelompok wanita? Sudahlah, nanti sampai di tempat ikuti perintahku. Kamu siapa? Wang Wu tidak memberitahumu? Kami dari kantor pengiriman Longman, yang meminta kalian datang. Kantor pengiriman Longman kamu yang Tianbao. Nenek Tianbao, akhirnya aku menemukan kalian. Cepat, jika tidak pergi kantor pengiriman ini akan hancur. Mengingat keluarga yang pernah dihargai oleh kaisar sebelumnya, aku harus memberikan mereka dupa. Aku beri kalian waktu sebatang dupa, setelah waktu habis. Jangan salahkan aku jika tidak berbaik hati. Kamu, Kenapa tepat pada saat ini dupa putus? Waktu habis, jika tidak bisa menyerahkan kantor pengiriman. Maka hancurkan papan nama ini, siapa yang berani. Nyonya Huang, aku membawa pengawal kantor pengiriman Longman kembali. Nenek, nenek. Cepat lihat baju baru yang nenek buat untukmu. Sangat cantik. Suka tidak? Apapun yang nenek buat aku suka. Aku ingin selalu bersama nenek. Keluarga yang sudah tidak ada orang lagi. Bawa sekelompok anak kecil kembali itu cukup. Ini semua adalah pengawal dari kantor pengawalan naga. Hei Huang, kalau kamu tahu diri cepat pergi dari sini. Kalau tidak, jangan salahkan aku kalau aku tidak ramah. Kantor pengawalan naga kalian memiliki seorang pengawal wanita yang hebat, yaitu putrimu Yang Min. Tapi sudah bertahun-tahun yang lalu, dieksekusi mati. Kamu, Huang San, kamu keterlaluan. Kamu tuan muda keluarga yang kalian. Hanya tersisa seorang nenek, dan kamu si imut ini. Kamu pikir aku takut? keluarga kami. Meskipun hanya tinggal kami berdua, ibu dan anak, tapi kalau kamu masih menghina keluarga kami, aku akan berjuang mati-matian. Entah jaringannya pecah atau tidak, aku tidak tahu. Tapi ikan ini pasti mati, aturan dunia persilatan. Masalah kungfu selesaikan di atas ring. Kalau kalian kalah hari ini, aku akan menghancurkan papan nama kantor pengawalan kalian, menutup kantor pengawalan kalian. Hukum rimba. Kalau keluarga yang tidak berani turun, kalian bisa menyerah. Tapi kamu harus menyerahkan papan nama ini padaku. Omong kosong. Papan nama emas pengawal nomor 1 di dunia ini adalah milik keluarga kami, yang diperoleh dengan darah dan nyawa. Hanya dengan kamu pantaskah? Aku tidak pantas, dasar. Hei Huang, hari ini. Meskipun aku mati di sini, aku akan mempertahankan kehormatan keluarga kami. Pertarungan ini kami terima. Kalau kami kalah, terserah kalian. Tapi kalau kalian kalah, Jangan bercanda, kami akan kalah. Hei Huang, berani terima. Jangan-jangan takut, baik. Hari ini aku setuju. Kalau kami kalah seumur hidupku, aku tidak akan masuk ke kantor pengawalan kalian lagi dan aku akan bersujud minta maaf, baik. Setuju. panggil papan nama emas. Hari ini, aku akan tunjukkan kekuatanku. Turunlah semuanya. Nenek mereka ini, sepertinya bukan orang dari kantor pengawalan serigala. Kalau aku tidak salah, mereka semua adalah penjahat yang dicari di dunia persilatan. Tanganmu telah membunuh ratusan nyawa. Huang San, kau benar-benar licik, sampai memanggil para pembunuh bayaran ini. Katanya saja berani tidak. Asalkan kau bisa mengalahkan mereka, aku akan menepati janjiku. Dan tidak akan pernah
melangkahkan kaki ke kantor pengawal naga lagi. Kita sudah sepakat untuk bertarung antara kedua keluarga, tapi kau malah memanggil para pembunuh bayaran ini. Apa maksudmu? Ini adalah pengawal yang kubayar. Kalau kau punya uang, kau bisa saja memanggil Markuis Juara, aku tak keberatan. Nenek Huang San ini sepertinya sudah mengincar keluarga kita yang sudah cukup. Berani tidak kalau tidak. Lebih baik menyerah saja mungkin. Aku masih bisa memberi kalian kesempatan. Siapa bilang keluarga yang tidak ada yang berani bertarung? Yang Tian Bao kau, yang terhormat dari kantor pengawal naga, malah mengirim seorang wanita untuk menjaga tempat ini. Apakah mereka ini dari rumah Bordio? San Ye keluarga yang tidak ada satupun yang berani benar. Kurasa lebih baik langsung diubah jadi rumah bordil saja. Non kecil, asalkan kau menemani malam ini. Pertandingan pertama ini akan kuanggap kemenangan kalian bagaimana? Kurang ajar, siapa yang memberimu keberanian? Si non kecil marah. Bawahan meminta izin bertarung. Izin diberikan. Siapa yang berani maju untuk mati? Aku akan menemani bermain. Badai Hitam adalah prajurit mati yang dibina oleh Raja Qi. Prajurit biasa bukanlah tandingannya. Di seberang semua adalah ahli sekelompok pria pun bukan lawannya. Apakah orangmu bisa? Tenang, tunggu dan lihat saja. Bagus, orangmu ada 2 ketukan. Sudah kubilang orangku tidak akan kalah. Menang nenek. Kita menang. Dulu kala, kantor pengawal naga kita juga sangat termasyur. Kalau minerku masih ada, siapa yang berani membuat keributan di sini? Si manis wanita saja tidak bisa mengalahkan. Level segini berani juga bicara besar. Siapa berikutnya? Kenapa dia bukan Pangeran Qi? Bukannya dia utusan yang dikirim, kenapa tidak bisa menaklukkan satu ronde pun? Wanita ini tidak biasa lihat gerakannya. Sepertinya dia dari pasukan Hongyan. Bukannya dia orang dari Markuis Juara. Bagaimana keluarga yang mengenalnya? Bagaimana ini? Masih ada aku. Aku tidak akan menunjukkan belas kasihan. Jika kamu menyerah sekarang, masih ada waktu. Jangan banyak bicara, lihat pedangku. Buruk naga hijau bukanlah lawannya. Jika kamu benar-benar ingin mati, aku akan mengabulkannya. Saudari yang penuh kasih, kalian semua maju. Xuanwu, kamu baik-baik saja. Aku baik-baik saja, maaf tuan, aku mempermalukanmu. Cepat bawa mereka untuk diobati. Yang Tian Bao, 3 orang tidak bisa mengalahkan 1. Orang-orang yang kamu cari, sama seperti kamu semua, adalah sampah kamu. Sudah kalau begitu karena keluarga kamu yang tidak ada yang berani bertarung, maka hancurkanlah tanda keluarga yang hancurkan itu ya. Aku lihat siapa yang berani. Masih ada aku di keluarga yang Tian Bao. Yang Tian Bao, cepat turun, kamu bukan lawannya. Nenek, pertarungan ini bukanlah permainan anak-anak. Kalau cucumu benar-benar terbunuh,
Keluarga yang akan punah kamu harus mempertimbangkan dengan baik. Tian Bao cepat turun. Pria sejati melakukan sesuatu yang mustahil. Pantas saja dia keturunan keluarga yang. Jika ingin menghina keluarga, yang harus melangkahi mayat dulu. Baik, berani tanda tangan perjanjian hidup mati. Setelah tanda tangan hidup mati tidak peduli. Yang Tian Bao, kamu berani. Yang Tian Bao, jangan tanda tangan Huang San. Apa yang kamu mau lakukan padaku? Jangan ganggu keluarga Yang. Yang Tian Bao, kalau kamu tidak berani tanda tangan, cepat sembunyi di belakang wanita. Simpan nyawamu. Makan susu saja. Siapa bilang aku tidak berani? Tian Bao. Asyik kontrak hidup mati sudah ditandatangani. Sebelum ada yang menang. Tidak boleh ada yang membantu hari ini, jangan ada yang bantu aku. Aku ingin dia melihat. Apa yang sebenarnya menjadi darah daging keluarga Yang. Pembunuh berdarah tidak berani membunuh Tuan Yang. Mati. Tuan Yang, pilih senjatamu. Martabat keluarga Yang akan kujaga oleh Yang Tian Bao. Lihat, Tuan muda berhasil memukul. Yang Tian Bao, kamu baik-baik saja. Luka kecil ini tidak apa-apa. Pembunuh berdarah ya hanya segini. Hanya bisa menggarukku. Menyerahlah, kamu bukan lawannya. Tidak bisa hari ini, aku berjuang untuk keluarga Yang. Bagaimana aku bisa menyerah? Tuan Yang cepat menyerah. Lucu, aku belum puas bermain. Pembunuh berdarah, jangan tahan-tahan. Aku ingin mereka melihat. Akibatnya melawanku. Pukul sampai mati. Nenek-nenek. Tian Bao ini, aku yang melihatnya tumbuh besar. Selama ada gunung hijau tidak takut tidak ada kayu bakar. Kamu longgarkan mulutmu, kita menyerah. Berikan plakat itu padanya. Nenek. Plakat pengawal terbaik di dunia ini. Aku akan bawa pulang untuk dijadikan lantai aku ingin. Orang-orang dari Biro Pengawal Serigala siang dan malam menginjaknya. Letakkan plakat itu. Aku belum kalah. Jangan keras kepala, cepat menyerah. Tidak bisa menyerah. Plakat ini adalah jiwa keluarga Yang. Akar keluarga Yang. Bibi sudah meninggal. Kakak Fei Shui belum kembali. Aku harus. Pembunuh berdarah. Aku belum kalah. Berani. Lagi.
Baik, mari kita penuhi keinginannya. Hancurkan papan nama ini dulu. Lalu kirim anak ini ke akhirat. Jangan sentuh papan nama keluarga kami. Kalau kamu begitu suka papan nama ini, jadikan saja peti matimu. Berhenti jika kamu masih berani menyakitinya. Hari ini aku akan memintamu menemani kematiannya. Baiklah, aku ingin melihat bagaimana kamu akan membunuhku. Jangan. Tian Bao, menyerahlah. Jangan ganggu adikku. Kita bagi dua Gio ini, kalau ada bahaya, kamu sembunyi di belakangku, aku yang tangani. Kakak. Tian Bao, menyerahlah, aku yang tangani. Aku menyerah. Pembunuh berdarah, bunuh dia. Kamu bukan lawannya. Tenang. Aku akan membuat mereka membayar. Lagi satu yang mau mati, aku akan mengabulkannya. Gadis kecil kamu ya. Belum setinggi tombak itu. Sekarang berlutut dan minta ampun. Aku bisa pertimbangkan membiarkanmu pergi, pedang 9 cincinku. Kecuali tombak juara. Tidak takut siapapun, matilah. Aku menyerah. Huangsan, orangmu hanya ini, siapa lagi? Ayo semua, jangan buang waktu. Situasi genting, tolong Anda bertindak. Berikan pelajaran kecil pada anak-anak ini. Prajurit Dongi. Dulu Dongi membantai kota dan membunuh banyak orang. Huangsan ternyata bersama anak-anak ini. Perikapang. Pembantaian kota itu, pria, wanita, tua, muda, tidak ada yang selamat. Bahkan katanya mereka makan orang. Benar kalau tahu diri. Cepat berlutut minta ampun, mungkin Tuan masih berbaik hati. Meninggalkan mayat utuh untukmu, Huangsan. Kamu anak kecil ini benar-benar membawa prajurit Dongi ke kantor pengiriman longmenku. Tidak takut aku laporkan ke polisi. Tuan Tian Bao muda, kamu harus punya nyawa untuk bisa pergi. Dengan kulit halus dan lembut seperti ini, Tuan kami tidak akan melepaskan. Ketika Dongi menyerang dulu, untunglah juara Marquis lahir. Mereka berhasil diusir ke luar negeri, tak disangka. Masih ada sisa-sisa pemberontak. Lalu sekarang, apa yang harus kita lakukan? Benar. Satu-satunya orang di dunia ini yang bisa mengalahkan Tuan kami hanyalah juara Marquis. Kalian beberapa makhluk kecil yang lucu juga berani melawan Tuan kami. Di wilayah Sia Barat larangan bagi orang barbar untuk masuk hari ini. Aku akan mengakhiri hidupmu sepenuhnya. Tuan makhluk-makhluk kecil ini berani memandang rendah Dongi dan merendahkanmu. Mereka harus dibunuh. Nona, turunlah. Nenek, Kami menyerah. Kami tidak bisa membiarkan orang yang tidak bersalah mati sia-sia demi keluarga yang kami. Sekarang aku sudah punya kemampuan untuk melindungi keluargaku. Swear. Sudah berlatih seharian, cepatlah istirahat sebentar. Nenek, sekarang aku punya kemampuan untuk melindungi keluargaku. Nona Sue. Hati-hati. Nyonya tua, lihat baik-baik. Bagaimana pengawal kalian ini akan mati di atas panggung dengan tubuh kecil seperti itu. Sepertinya dia bahkan tidak bisa bertahan dari 3 serangan tuanku. Dongi telah membunuh rakyat Sia Barat dan nyawa para prajurit. Hari ini, aku akan membalas dendam lama dan baru pada saat bersamaan. Gaya senjata ini. Siapa kamu sebenarnya?
Orang mati tidak pantas tahu namaku. Bagus, sangat bagus. Huangsang, apa kamu masih punya kartu tersembunyi lainnya? Silakan tunjukkan saja. Jangan bilang kamu pikir kamu sudah menang tuan kami. Tidak semudah itu dikalahkan olehmu. Ini adalah teknik rahasia keluarga yang teknik penyerapan bintang. Ini adalah ilmu rahasia keluarga yang bagaimana bisa kau tahu? Kalian tebak tuan bunuh dia. Kali ini meskipun kalian berlutut memohon ampun, itu tidak akan berguna, kalian semua akan mati di sini. Celaka orang ini. Setelah menyerap begitu banyak kekuatan bela diri dari orang-orang, dia bukan lawannya. Seratus burung menghadap Phoenix. Ini teknik menembak, hanya juara Hou yang bisa melakukannya. Tidak ada waktu untuk bermain denganmu, matilah. Tuan-tuan, bangunlah, berdiri. Berdiri dan bunuh dia. Bagaimana kau bisa menggunakan teknik menembak juara Hou? Kau berani melukai tuan. Kau tidak takut memicu perang antar negara. Bekerja sama dengan Dongi mengakui penjahat sebagai ayah. Sekarang aku akan mengambil nyawamu. Berhenti. Kalian semua tertipu olehnya. Dia bukan orang dari keluarga yang berani berkata kasar pada San Ye. Sayang kau sudah bosan hijab, ya dia bukan orang yang kau minta tolong. Jadi kau mengakuinya. Mereka bukan orang Kilyarga yang. Aku bilang 18 tahun yang lalu. Seluruh keluarga yang ingin mati tanpa kuburan. Tiba-tiba muncul seorang wanita pengawal yang hebat. Jangan kau sebut nama putriku. Nenek kau bilang dulu, kalau kau menikahkan putrimu denganku, tidak akan sampai seperti sekarang. Aku akan melawanmu, kau ini sayang. Masih mau jadi pahlawan, ini urusan Biaoju Grady Wolf. Dengan Biaoju Naga. Dia bukan orang keluarga yang. Sedangkan kau tuanku adalah bangsawan Dongi. Kau berani melawan tuanku. Itu hukuman mati. Aku akan memanggil gubernur untuk memutuskan ini ya. Ini urusan keluarga yang ada apa? Bilang padaku. Keluarga yang tidak ada orang lagi. Menurut aturan pertandingan kalian kalah. Maka Biaoju Naga dan papan nama nomor 1 di dunia hari ini akan menjadi milikku. Kulihat kau masih cantik, aku kasih kesempatan. Jadi selir ke-18ku. Aku bisa meminta gubernur untuk memaafkanmu. Maafkan aku, baiklah sekarang. Aku akan menunggunya di sini. Wangwu di mana? Siapa kau meneleponku menyuruhku menunggu di sini? Tunggu lama, tidak ada orang yang datang, sekarang bayar gajiku. Pekerjaan tidak selesai bayar, apa kau yang menyuruh kami? Sengaja datang terlambat ke lokasi untuk membantu tapi malah bikin ribut. Sekarang masih belum mau bayar, kasih uang. Wah, kamu Wangwu, kasih uang, bilang cari jagoan. Cari orang-orang ini, maksudmu apa yang Das Yaoye? Otakmu diinjak ke daya. Masa iya aku mau bantu kamu, ngomong apa sih? Urusan penting nih kamu. Siapa sebenarnya orang ini? Kamu urus, siapa dia? Begitu gubernur datang, langsung hukum dia, interogasi ketat. Aku orang dari Longmen Biaoju. Yang Tian Bao baru saja bilang, kamu bukan orang keluarga yang kamu anggap aku lucu ya? Jangan-jangan kamu itu cucu perempuan yang sudah lama dicari keluarga yang tapi Benar tidak ketemu. aku. Suer. Kamu pulang, Suerku pulang. Demi keluarga yang aku mau jadi cucu perempuanmu sekali. Nenek aku. Pulang saja sudah bagus. Biar nenek sebelum meninggal bisa melihatmu. Aku mati pun rela. Nenek, maaf selama ini. Tidak bisa menemani kamu nanti. Aku akan merawatmu dengan baik. Sama aku, kakak. Kali ini terima kasih sudah membantu. Terima kasih. Apa sih kalian main drama apa?
Jangan panggil Longmen Biaoju, lagi panggil Longmen Teater Besar saja. Huangsan ini aku. Cucu perempuan asli Feng Fei Sui. Hari ini kalian kalah lomba, sekarang segera pergi dari sini. Kamu bilang dia cucu perempuanmu, ya cucu perempuanmu. Masa iya dia juara? Jangan buru-buru tunggu gubernur datang. Kalian semua tidak bisa lari benar. Benarkah aku mau lihat? Gubernur datang akan bilang apa? Gubernur datang. Akhirnya Anda datang. Wanita ini tidak hanya memfitnah Anda. Libi para lagi dia melukai keluarga Karajan Dong Ai. Cepat hukum dia diam. Tuan, Di wilayah Anda musuh asing menyerang. Orang di wilayah Anda menganggap musuh sebagai ayah. Kurasa posisi gubernur Anda. Apakah kamu sudah tidak mau duduk lagi? seorang wanita kecil berani-beraninya, kamu bicara seperti itu pada gubernur. Bicara seperti itu memang benar, kamu sudah tidak takut mati ya? Maafkan saya, hukumlah saya gubernur. Gubernur wanita ini berbicara omong kosong. Ini. Gubernur dialah pencurinya Huangsan. Kamu sudah berkali-kali melawan gubernur, sepertinya kamu sudah tidak takut mati. Kamu tidak boleh tertipu oleh wanita ini. Huangsan bekerja sama dengan musuh dan menghina rakyat. Sia kejahatannya tidak bisa dimaafkan. Bawa dia pergi dan interogasi dengan keras. Kamu pikir, kamu siapa berani-beraninya menyentuhku? Aku adalah orangnya Raja Qi. Raja Qi takutkan. Sekarang berlutut dan minta maaf. Aku masih bisa bicara baik tentangmu di depan Raja Qi. Bicara baik tentangmu. Raja Qi, tahukah kamu siapa orang di depanmu ini? Dia adalah... Huangsan, kamu bekerja sama dengan musuh. Sekarang menghina keluarga kerajaan. Sia kejahatanmu tidak bisa dimaafkan. Bawa dia pergi. Bawa dia gubernur-gubernur. Gubernur terima kasih telah menyelamatkan keluarga yang... Ini yang seharusnya aku lakukan jika cucuku masih hidup. Seumuran denganmu. Nenek, Kamu memanggilku apa? aku hanya melihatmu mirip dengan nenekku. Bolehkah aku memanggilmu nenek selamanya? Tentu saja kamu bisa memanggilku apa saja. Gubernur, statusmu mulia. Gubernur, maafkan hamba yang lancang. Nenek, maafkan aku sekarang. Belum bisa mengakuimu, tunggu sampai aku menemukan pembunuh sebenarnya orang tuaku. Aku akan kembali untuk bersamamu. Anak baik. Main drama malah jadi beneran. Gubernurku hanya rindu rumah, jangan coba-coba mendekat. Ini adalah meja abang anakku dan menantuku. 18 tahun lalu mereka dihantam. Seluruh keluarga tewas. Hingga kini jasad mereka masih belum tenang. Saat itu cucuku baru berusia 5 tahun. Bolehkah aku menyalakan dupa untuk mereka? Mereka pantaskah menerimanya? Sejak kecil aku sering mendengar legenda pengawal wanita pertama di Longmen Biaoju. Saya bisa sampai hari ini juga karena pengaruh mereka. Jika Miner saya bisa mendengar apa yang kamu katakan, dia pasti sangat senang. Ayah ibu putri memberimu dupa. Cepat temui nenek, berjalanlah dengan berani. Jangan kembali lagi, cepat pergi. Ibu, Ayah ibu, saya pasti akan mencari tahu kebenarannya dan membalas dendam untukmu. Swear. Apakah kamu benar-benar swear saya? Tuan. Saya terlalu bersemangat tadi melampaui batas. Mohon maaf Tuan, karena Tuan memanggil saya nenek. Saya berani meminta Tuan untuk melangkah dan berbicara.
Ini adalah baju yang saya buat untuk Suer. Setiap tahun saya membuat satu. Saat membuatnya saya berpikir Suer saya. Apakah dia sekarang sudah lebih tinggi? Atau lebih gemuk yang ini? Adalah yang saya buat tahun ini. Suer saya selalu bilang saat kecil. Ketika besar nanti. Ingin menjadi jenderal besar jika saja. Dia bisa memakai jubah yang saya buat. Alangkah indahnya. Nenek, bisakah kamu memberikan jubah ini kepada saya? Jika Tuan tidak keberatan silakan simpan. Ayo. Nenek saya akan tumbuh dan menjadi jenderal besar. Suer kamu. Kenapa sangat mirip dengan cucu perempuan saya apakah? Kamu? Tuan Huangsan sudah mengaku semuanya Tuan. Huangsan sudah mengungkapkan semuanya, dia memang diperintah. Meskipun Huangsan di dunia persilatan cukup terkenal, tapi tidak mungkin bisa berhubungan dengan keluarga kerajaan Dongi dalangnya. Sebenarnya siapa? Ya, Qiwang. Tidak mungkin Qiwang selalu setia. Bagaimana bisa melakukan hal seperti itu? Pasti itu Huangsan. Sudah kehabisan akal menuduh sembarangan. benar Qiwang selama ini banyak berbuat baik. Member Satukin orang-orang di dunia persilatan dia tidak mungkin mengkhianati negara itu pasti. Huangsan si pengecut ini sudah di ujung maut. Masih menjelek-jelekin Qiwang. Yang mulia jangan percaya pada Huangsan. Orang kecil seperti itu. Qiwang pernah berbuat baik pada keluarga yang. Dia tidak akan melakukan hal seperti ini. Bagaimana maksudnya? Dulu keluarga putri saya mengalami musibah. Perusahaan pengawalan dikepung oleh orang jahat Qiwang. Sendiri yang datang membantu. Setelah itu juga selalu memperhatikan keluarga yang mulia. Ini surat panggilan dari Qiwang yang dikirim ke keluarga yang. Surat panggilan. Ya Qiwang menyebarkan kabar bahwa mata-mata Dongi telah ditemukan. Akan mengadakan rapat pemberantasan mata-mata, mengundang semua prajurit persilatan dari seluruh negeri Dia? Xia. Yang mulia, Lao Taijun, selama ini Anda yang mengurus keluarga yang. Anda sudah bekerja keras. saya sudah tidak berguna lagi. Kalau bukan karena Anda, keluarga kami sudah. Tidak, Lao Taijun, Anda sudah melakukan banyak hal. Rapat pemberantasan mata-mata ini pasti. Semua keluarga besar persilatan akan hadir. Benar Qiwang selama ini. Suka berbuat baik, semua orang sangat berterima kasih. Sungguh konyol. Konyol apa yang konyol? Yang mulia ada perubahan di Dongi. Katakan, Baru-baru ini, banyak prajurit Dongi mempelajari ilmu terlarang keluarga yang jika dibiarkan. ilmu terlarang keluarga yang bagaimana bisa muncul di Dongi? Mata-mata juga mengatakan orang-orang ini akan melakukan sesuatu di rapat pemberantasan. Jangan-jangan melukai yang mulia Qiwang. Tidak akan melukainya keluarga yang dibantai ilmu hisap bintang. Dongi rapat pemberantasan mata-mata. Lao Taijun, bolehkah saya mewakili keluarga yang menghadiri rapat pemberantasan mata-mata ini? Ini hanya bisa dihadiri oleh kepala keluarga Anda. Tentu saja boleh. Bukan. Baik. Saya akan sangat bersyukur atas bantuan yang mulia Pangeran Qi selama bertahun-tahun ini. Di sisi Tuan Huangsan. Gagal di sisi Dongi juga. Kabarnya bocor. Kalian berdua yang tidak becus Marquess juara. Bagaimana bisa tahu? Tuan mohon ampun. Terima kasih Tuan, tidak membunuh. Ingat ini, kesempatan terakhirmu. Ya tapi. Di sisi Marquess juara. Garis buangan yang diambil kembali Pantaskah. Disebut Marquess juara Pantaskah mencalonkan diri sebagai kaisar. Daxia adalah milikku. Tuan semoga panjang umur. Pasti bisa memimpin Daxia. Menyatukan dunia sudahlah. Bangunlah, ingat, awasi orang-orang tua itu. Rapat pemberantasan pengkhianat, jangan sampai gagal. Tuan tenang saja tapi. Pemimpin Kilyarga besar persilatan. Bukan orang yang lemah, para pemimpin itu. Adalah anjingku yang patuh akan makmur. Yang melawan akan binasa. Tuan bijaksana. Oh ya, kekuatan wanita itu. Hampir habis, ayo. Kita lihat teman lama kita ini. Pergilah aku.
telah menemukan bahan makanan baru untuk kalian. Setelah aku menangkap Marquis juara, kau bisa mati. Semuanya lama tidak bertemu. Setelah invasi Dongi, sudah 2 tahun tidak bertemu kakak. Kalau bukan karena bantuan Pangeran Qi, nyawa tua ini sudah lama hilang. Oh, kepala suku San tidak menyangka kakak juga keluar. Pangeran Qi mengundang. Tentu saja datang, apalagi ini, rapat pemberantasan pengkhianat. Harus dilakukan benar. Dongi yang jahat ini terus-menerus menyerang Daxia, membunuh ribuan rakyat kita. Masih ada yang berani bersekutu dengan mereka untuk melawan Dongi. Keluarga-keluarga besar kita sudah mengorbankan banyak pahlawan. Siapa yang berani bersekutu dengan Dongi adalah musuh bebuyutan Daxia. Benar. Pangeran Qi datang. Yang mulia Pangeran Qi, semuanya tidak usah banyak sopan. Silakan duduk. Karena semua sudah hadir, maka pertemuan pembasmi pengkhianat resmi dimulai. Sebelum menghukum mati pengkhianat negara ini, hamba akan mengajukan 3 cangkir arak. Kerajaan besar, Sia kerajaan berabad-abad. Keberuntungan negara makmur. Cangkir pertama ini hormat Paduka Ratu. Hormat Paduka Ratu. Selama puluhan tahun berkat semua bertempur mati-matian melawan Dongi. Cangkir kedua ini hormat para pahlawan pembela negara. Paduka terlalu memuji. Dongi kejam dan beringas. Kerajaan besar, Sia tulang belulang bertebaran. Tetapi justru karena bangsa biadab ini yang membuat kita semakin bersatu padu. Cangkir ketiga ini hormat musuh bebuyutan kerajaan besar Sia. Andai ada kehidupan berikutnya, hamba pasti akan bersama semua, bersama menjaga kerajaan besar Sia, menjaga rakyat triliunan kita. Panjang umur Qi Wang. Baik, sekarang silakan semua menyaksikan wajah asli pengkhianat negara kerajaan besar Sia. Pengkhianat negara ini berkali-kali berkomunikasi dengan Dongi, membocorkan rahasia kerajaan besar Sia. Ini adalah dosa pertama pengkhianat negara. Setelah suaminya mengetahui membunuh suaminya, ini adalah dosa kedua demi Dongi, membunuh suami sendiri wanita. Dia berkali-kali membuka pintu gerbang untuk Dongi, membunuh saudara kerajaan besar Sia. Ini adalah dosa ketiga. Ternyata mata-mata itu adalah dia. Menyiksa begitu banyak saudara masih pantas disebut manusia? Kau bohong. Sudah diambang kematian masih berani menghina Paduka Qi Wang. Pengkhianat negara tak sensia dan tak berbudi. Disiksa ribuan kali pun tak cukup. Demi saudara kerajaan besar Sia yang gugur. Balas dendam. Balas dendam. Berhenti. Siapa orang ini? Mengapa? Aku merasa familiar. Orang gila berani-berani berbuat onar di hadapan Paduka Qi Wang. Qi Wang, apa hukumannya? Marquis juara. Paduka Marquis. Hormat Marquis juara yang tidak tahu. Tidak disalahkan. Paduka Marquis tak akan marah karena hal kecil ini. Semua bangunlah. Hal-hal kecil saya tentu saja tidak akan memperhitungkannya, tapi Pangeran Qi, kau membunuh seluruh keluargaku, berkhianat pada negara. Ini bagaimana bisa dihitung? Meskipun Marquis Champion memfitnah orang dengan kata-kata keji. Aku bukan hanya Marquis Champion tapi juga Feng Feisue. Kamu adalah Feisue, si gadis kecil. 18 tahun lalu demi mendapatkan teknik terlarang, teknik penyerapan bintang, Pangeran Qi tanpa ragu membunuh seluruh keluargaku dan kemudian memberikan teknik penyerapan bintang kepada Dongi. Bekerja sama dengan Dongi untuk merebut kekuasaan. Apa teknik penyerapan bintang? Apa maksudmu kau membunuh seluruh keluargaku? Aku tidak tahu apa yang kamu bicarakan, Feisue. Pangeran Qi telah banyak membantu keluarga Yang. Apakah ada kesalahpahaman di sini? Ya benar. Jangan sampai dimanfaatkan oleh orang lain. Pangeran Qi benar-benar licik dalam menggunakan taktik. Dulu ini,
adalah bukti bahwa Pangeran Qi berencana memberontak. Prajurit Dongi, kenapa dia ada di sini? Ini, apa yang sedang terjadi? Pangeran Qi, bagaimana kau bekerja sama dengan Dongi? Haruskah dia sendiri yang mengatakannya? Yang mulia Pangeran Qi, apakah mungkin Anda benar-benar bekerja sama dengan Dongi? Omong kosong, apakah hati nurani kalian dimakan oleh binatang? Yang mulia, selalu mendukung dunia persilatan untuk melawan Dongi. Mengungkapkan fakta sebenarnya bisa membuatmu mati lebih cepat. Wanita, berani-beraninya kau memukulku. Pangeran Qi, tolong selamatkan aku. Apakah kau lupa tentang perjanjian dengan tuanku? Yang dikatakan gadis itu benar, yang mulia. Itu Dongi, bagaimana bisa kau bekerja sama dengan makhluk berwajah manusia, tapi berhati binatang ini? Pangeran Qi, fakta sudah jelas, akui kesalahanmu dan patuhi hukum. Tunggu dulu Markus Tempien, aku tidak menyangka kau begitu licik. Di pertemuan besar pemberantasan pengkhianat, aku akan membuka topeng pengkhianat bangsa ini di depan semua orang. Dan biarkan mereka melihat siapa sebenarnya pengkhianat sejati itu. Ibu. Dia adalah ibu Feng Feisue yang Min. Ternyata ibuku masih hidup. Dan aku tidak tahu. Sekarang kalian semua melihatnya, mereka berdua ibu dan anak. Inilah pengkhianat sejati bangsa ini. Apa omong kosong ini? Ibu membocorkan rahasia, militer putri bekerja sama dari luar. Mengorbankan nyawa pasukan mereka berdua, ibu dan anak. Adalah si manis dari Dongi. Pengkhianat dari Daxia Pangeran Qi. Feisue si gadis yang menentang orang Dongi. Juara Hou mungkin. Gelar yang diberikan orang Dongi padanya kan. APA maksudnya ini. Feng Feisue bertempur di medan perang sejak usia 11 tahun. Tak pernah kalah kalau tidak ada kerja sama orang Dongi, bisakah dia sukses sekarang? Bahkan ingin merebut kekuasaan. Tapi orang ini menuduhmu ini semua Feng Feisue. Menyuruh orang untuk menjebakku. Bagaimana kita harus menangani Feng Feisue? Seharusnya dibakar hidup-hidup. Pangeran, perintahmu saja. Aku akan segera menghukum mati ibu dan anak ini. Pangeran Qi, kamu pantas mati. Aku akan memberimu kematian yang utuh. Tangkap penjahat, selamatkan Nyonya Tua. Para kepala suku ikut aku basmi kejahatan. King Long Houye bilang jangan membunuh. Kita harus membantu siapa mereka saling berselisih. Kita tidak bisa membantu siapapun. Minggir, aku tidak ingin menyakiti kalian. Si manis. Sekarang kamu tidak bisa kabur, Feisue. Kamu menyerah sekarang, kami masih bisa memohon belas kasihan ratu untukmu. Aku sebenarnya tidak ingin menyakiti kalian, tetapi kalian yang memaksaku. Karena kamu sangat ingin mati, maka aku akan mengabulkan keinginanmu. Tidak disangka Pangeran Qi yang terkenal lemah lembut ternyata memiliki kekuatan seperti ini. Aku juga tidak menyangka kamu ternyata memiliki kekuatan telapak tangan yang begitu besar. Pangeran Qi, juara Hou, malah menyerang Pangeran Qi. Apakah dia adalah pembantu pengkhianat? Bangun, masih diam saja, serang bersama. Lepaskan ibuku. Pergi, tahan mereka, pangeran kamu. Huangsan, majikanmu sudah tidak peduli padamu. Apakah kamu masih mau mengabdi padanya? Kamu si manis pantas mengajariku Feng Feisue. Jangan sombong, hari ini siapa yang akan menang? Belum tentu. Apalagi jurusmu, keluarkan semuanya. Lihat baik-baik, aku Huangsan juga bukan orang yang bisa diremehkan. Ilmu hisap bintang kamu ternyata bisa ilmu terlarang. Benar, dan kartu asku belum sepenuhnya terungkap. Lihat jurusku. Keluarga Huang juga keluarga bela diri, tapi ternyata melahirkan orang sepertimu. Hari ini biarkan aku membersihkan keluarga Huang dari orang sepertimu. Feng Feisue, kekuatanmu ternyata hanya segini. Hari ini yang akan tinggal adalah kamu. Melawanmu yang imut ini tidak perlu aku mengeluarkan semua kekuatanku. Kamu. Cepat, iya. Semua Huangsan mencuri tenaga dalam sesama bela diri. Membunuh tanpa alasan pasti kalian sudah tahu. Tidak perlu aku jelaskan lagi. Huangsan, sebelumnya kami semua percaya pada kata-katamu. Tapi kamu malah membunuh kami dengan kejam. Hari ini kamu tidak akan bisa kabur. Kabur? Sepertinya kalian yang harus kabur. Tidak baik, dia masih punya tenaga, cepat menghindar.
Huang San tidak menyangka kamu begitu kejam. Hari ini adalah hari kematianmu. Feng Fei Shui sekarang. Aku punya tenaga dalam dari banyak orang, mungkin belum giliranmu untuk berbicara besar. Aku sudah bilang bersekutu dengan Dongi. Pasti akan kubunuh. APA, aku sudah menyerap tenaga dalam dari banyak orang, tapi tetap bukan lawanmu. Apa yang kamu lakukan? Cepat, Feng Fei Shui hampir menyusul bangun. Kamu yang imut. Lepaskan ibuku. Datang masuk. Diam di situ. Kiwang, kamu sudah tidak bisa kabur lagi. Menyerahlah. Omong kosong, aku ini Kiwang. Mana mungkin menyerah pada wanita seperti kamu? Tidak menyerah. Kalau begitu jangan salahkan aku. Sepertinya kamu yang harus kabur. Bermain hantu. Ninja dongeng. Marquis juara. Lama tidak bertemu. Sasaki, kamu ternyata belum mati. Beruntung ada Kiwang. Kalau tidak bertahun-tahun lalu, mungkin aku sudah mati. Kiwang, kamu sebagai Pangeran Xia. Bersekutu dengan barbar, apakah kamu lupa kejahatan Dongi di Xia? Kejahatan yang mereka lakukan. Tidak perlu banyak bicara, Feng Fei Shui. Hari ini adalah hari kematianmu, Kiwang. Aku harap kamu ingat janji kita, tidak masalah. Selama aku menjadi penguasa Xia Pantai Timur, ini milikmu. Kau benar-benar ingin menjadi pengkhianat. Apa yang kau lakukan pantas dengan para pahlawan Xia. Asalkan aku menjadi penguasa Xia, maka sejarah akan kutulis sendiri. Nanti semua orang akan tahu. Aku adalah raja yang agung. Tidak kusangka demi tahta kau bahkan mengorbankan harga dirimu. Dia seorang wanita, apa haknya duduk di atas tahta naga? Asalkan aku naik tahta, kalian semua tidak akan pernah bisa bangkit. Sasaki. Aksi Marquis juara. Hari ini aku sengaja mengundang 5 bayangan timur untuk membuatmu merasakan kekalahan. Aku akan membersihkan aibku. Musuh yang kalah. Kalau tidak takut mati, datanglah. Sasaki, bunuh dia. Kiwang, inikah pembantu yang kau cari? Tidak terlalu bagus. Bodoh, 6 lawan 1 masih kalah. Wangwu, bawa wanita itu ke sini. Bangun. Apa yang kalian lakukan pada ibuku? Nanti kau akan tahu, Sasaki. Perputaran bintang. Kau, apa yang kalian lakukan pada ibuku? Bukankah ini jelas aku sedang menghisap nyawa ibumu? Nyawa. Ya, berkat nyawa ibumu, Sasaki dan yang lainnya baru bisa melawanmu selama ini. Sial, jika aku berhenti sekarang, aku pasti kalah. Tapi jika tidak berhenti... Feng Fei Shui, sepertinya kau dalam kesulitan. Bagaimana kalau sekarang aku bunuh wanita ini? Tidak, jangan. Tuanku, strategimu memang cerdas. Untuk menghadapi wanita bodoh seperti ini, harus menggunakan cara ini. Lepaskan ibuku, serang aku. Jangan terburu-buru. Nanti kau dan ibumu akan mati. Sasaki, bukankah kau sangat ingin membalas dendam? Sekarang aku memberimu kesempatan ini. Terima kasih, tuanku. Feng Fei Shui, kau masih berani melawan. Apakah kau tidak peduli dengan nyawa ibumu?
Jangan-jangan sakiti dia. Hebat sekali sang juara muda. Menderita luka parah. Masih bisa berdiri. Kalian masih punya trik apa lagi? Lemparkan semuanya padaku. Jangan buru-buru. Hari ini aku tak akan membiarkanmu mati dengan mudah. Wang ini akan membuatmu memotong kedua tanganmu sendiri. Ilmu bela diri sang juara muda tak tertandingi di Xia. Menghancurkan kedua tanganmu sendiri. Bukankah itu sama saja dengan orang lumpuh? Kenapa tidak bisa melakukannya? Kalau begitu aku akan meminta orang lain untuk melakukannya untukmu. Jangan-jangan sentuh dia. Aku akan melakukannya sendiri. Fei Sue, Ibu kamu mengenaliku. Feng Fei Sue, apa gunanya ibumu mengenalimu? Sekarang aku akan menampar ibumu di depan matamu. Apa yang bisa kamu lakukan? Lihat aku sekarang memukulnya. Dia bahkan tidak punya tenaga untuk membalas. Kalian jangan sentuh dia. Ada satu hal lagi, tidak ada salahnya memberitahumu. Tahun lalu membunuh ayahmu. Menghancurkan seluruh keluarga Feng juga adalah Wang ini. Ternyata memang kamu. Benar, itu aku yang harus disalahkan. Hanya bisa menyalahkan orang tuamu yang dulu tidak mau menyerahkan. Rahasia ilmu menyerap bintang. Membuat Wang ini hanya bisa membunuh untuk mengambil harta. Kamu si manis, aku akan membunuhmu. Benar, tahun lalu. Ayahmu melihatku dengan tatapan. Sama persis seperti kamu sekarang. Seolah ingin melahapku hidup-hidup. Tapi apa yang bisa dilakukan pada akhirnya? Ayahmu tetap saja membuat anak buahku mencincangnya sampai mati. Aku akan membunuhmu. Tuanku terlambat akan menimbulkan masalah. Lebih baik. Feng Fei Sue adalah penghalang terakhir sang kaisar wanita. Asalkan dia mati maka tahta akan mudah didapat. Benar. Asalkan sang juara muda mati, pasukan kita dari Dongyi bisa langsung menyerbu saat itu. Raja Qi akan menjadi kaisar. Kalau begitu kami orang Dongyi juga bisa mendapatkan tanah di pesisir timur. Mimpi di siang bolong. Sudah diambang kematian, mulutmu masih keras juga. Yang mulia Ratu bijaksana dan perkasa, bahkan tanpa aku kalian tetap tidak akan berhasil. Feng Fei Sue, sepertinya kamu belum tahu ya. Ratu yang kamu sebut bijaksana dan perkasa itu mungkin umurnya tidak akan lama lagi. Apa katamu? Jangan lupa orang yang paling dipercaya ratu adalah aku. Bahkan jika aku memberinya sesuatu yang beracun, dia tetap akan memakannya. Siwang, kamu gila ya? Dia kan kakak kandungmu sendiri. Kamu bagaimana bisa kamu melakukan ini padanya? Kamu dan ratu sangat dekat ya? Baiklah, nanti aku akan menyuruhnya menyusulmu. Aku sudah bosan bermain Sasaki. Antarkan dia ke akhir hayatnya. Maaf ibu, di kehidupan berikutnya anakmu akan berbakti padamu. ini Fei Sueku. Marquis juara, biarkan aku mengantarmu. Matilah. Ibu. Ibu, kamu pasti akan baik-baik saja. Fei Sue, kamu sudah dewasa. Tidak mungkin kamu pasti akan baik-baik saja, Ibu. Tidak. Sebelum meninggal ibu hanya ingin melihatmu sekali. Itu sudah cukup. Ibu, lihat-lihat anakmu. Anakmu sudah menjadi Marquis juara. Marquis juara. Ibu hanya ingin melihatmu bahagia. Dan gembira, itu saja. Ibu. Tidak. Kamu si imut, bahkan seorang wanita saja tidak bisa jaga. Wangye, aku juga tidak menyangka. Dia masih punya tenaga. Kiwang, hari ini kamu harus membayar dengan darahmu. Feng Fei Sue, kamu tidak bisa membunuhku.
Aku ini Kichuranan Karajan. Menurut hukum negara Marquis, juara berhak menghukum raja yang lalim dan menteri yang jahat. Secara pribadi kamu membunuh orang tuaku dan membantai seluruh keluargaku. Hukum negara dan urusan pribadi apa yang tidak bisa? Tidak menyangka kamu bahkan tidak menyayangi orangmu sendiri. Dia kabur saat pertempuran pantas mati. Dan kalian semua sekumpulan orang lucu pantas mati. Feng Feisue, bukankah kamu ingin balas dendam? Ayo, aku akan mengabulkan keinginanmu. Tenaga dalam yang sangat kuat. Feng Feisue, kamu terkejut ya? Karena ibumu sudah meninggal maka kamu jadilah santapanku. Mengubah dia menjadi gerak, mengubah yang tidak nyata menjadi nyata. Feng Feisue, kamu tidak bisa membunuhku. Raja Qi, kamu bersekongkol dengan musuh berniat memberontak. Menyiksa orang baik, membunuh orang tak bersalah. Hari ini adalah hari kematianmu. Feng Feisue, ampun, aku bersalah. Kamu bisa meminta ratu untuk menghakimiku, tapi kamu adalah pejabat penting kerajaan, mengadili secara pribadi. Kamu juga bersalah. Aku adalah pejabat penting kerajaan, prajurit besar Xia. Tapi lebih dari itu, aku adalah anak perempuan ibuku, membalas dendam keluarga. Memalukan negara, membunuh parasit sepertimu. Mengapa harus mengganggu yang mulia? Matilah. Feisue, Ibu, kemampuan bela diriku semakin meningkat. Feisue hebat, katakan pada ibu. Kamu berlatih begitu rajin untuk apa? Feisue sudah besar ingin menjadi juara. Bagus, ibu akan menunggu. Hari Feisue menjadi juara lalu membawamu pulang dengan megah. Bagaimana? Baik. Ibu, bukankah kita sudah janji? Setelah aku menjadi juara, aku akan membawamu pulang dengan megah. Tapi mengapa kamu mengingkari janji? Mengapa kamu tidak bisa menungguku sedikit lagi? Tahukah kamu, selama bertahun-tahun ini, aku setiap hari berdoa, berharap bisa melihatmu sekali lagi. Tapi mengapa setiap kali kamu yang melindungiku? Aku tidak bisa menyelamatkanmu. Mengapa? Ibu anakmu membawamu pulang. Membawa ibu dan ayah berkumpul. Feisue, kamu. Apakah kamu benar-benar Feisueku? Aku membawa ibu pulang. Kamu akhirnya kembali. Suerku. Bagus sekali. Akhirnya kau kembali. Nenek, jangan menangis. Bukankah aku sudah kembali? Kembali saja sudah baik. Miner, mereka bisa tenang sekarang. Tak kusangka kau benar-benar kakakku. Kau tidak menyadarinya. Bukan salahku, Ming Ming. Sudah bertemu, kenapa harus menyembunyikan identitas? Membuatku sangat khawatir. Yang mulia, sangat mendesak Kaisar Wanita. 8 peradaban memerintahkanmu segera kembali ke istana. Apakah itu juara Markuisku telah kembali? Hamba Feng Feisue menghadap Yang Mulia.
Fei Shui, naiklah, duduklah sebentar bersamaku. Aku sudah tahu kebodohan adikku itu. Kau sudah bersusah payah. Hamba tidak bekerja dengan baik. Feng Fei Shui, waktuku sudah tidak banyak lagi. Yang mulia, apa yang kau katakan? Setelah aku pergi, aku ingin kau lakukan sesuatu untukku. Bahkan harus berkorban nyawa pun aku rela. Juara Markuis Feng Fei Shui menerima perintah. Hamba di sini. Juara Markuis mencintai prajurit seperti anak sendiri. Prestasi militer yang gemilang. Memiliki bakat yang luar biasa dalam sastra. Memiliki kekuatan untuk memperluas wilayah. Berharap bisa menenangkan rakyatnya. Menyatukan para menteri aku. Sekarang menyerahkan tahta kepada Juara Markuis Feng Fei Shui untuk mewarisi kekuasaan. Yang mulia, ini tidak mungkin. Apakah kau melawan perintahku? Hamba tidak berani. Aku percaya padamu, pasti bisa membantuku mengelola Dacia. Yang mulia. Yang mulia. Hamba menghadap Kaisar Wanita Dacia. Panjang umur Yang Mulia, panjang umur. umur.